액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferlina Nadia Octavia dengan NIM 22620022. Di sini saya akan menjelaskan tentang penetapan biaya pesanan pekerjaan, arus biaya, dan pelaporan eksternal. Lalu di sini ada istilah kosakata penting bagian pertama. Ada 7 istilah kosakata penting yang telah diperkenalkan pada bab sebelumnya. Penetapan biaya pesanan pekerjaan, sistem penetapan biaya yang digunakan dalam situasi di mana banyak produk berbeda pekerjaan atau jasa yang diproduksi setiap periode. Yang selanjutnya ada biaya penyerapan, sebuah metode penetapan biaya yang mencakup semua biaya produksi langsung, biaya bahan, tenaga kerja langsung, dan keduanya variabel dan overhead produksi tetap dalam biaya produk. Di sini ada bagian kedua, persamaan tersebut menunjukkan cara menghitung tarif overhead yang telah ditentukan sebelumnya. Basis alokasi, ukuran aktivitas seperti jam kerja langsung atau jam mesin yang digunakan untuk membebankan biaya ke objek biaya. Yang kedua yaitu tarif overhead yang telah ditentukan sebelumnya. Tarif dulu membebankan biaya overhead pabrik ke pekerjaan itu ditetapkan terlebih dahulu untuk setiap periode. Dia dihitung menggunakan persamaan, yaitu tarif overhead yang telah ditentukan sama dengan perkiraan total biaya overhead pabrik dibagi perkiraan total jumlah dasar alokasi. Bagian ketiga yaitu persamaan untuk menerapkan overhead juga ditampilkan. Proses dari membebankan biaya overhead ke pekerjaan tertentu menggunakan rumus, yaitu overhead yang ditetapkan pada pekerjaan tertentu sama dengan tarif overhead yang telah ditentukan dikali jumlah dasar alokasi yang dikeluarkan oleh pekerjaan itu. Untuk istilah kosakata penting bagian ketiga yaitu penetapan biaya normal, sebuah sistem penetapan biaya di mana biaya overhead diterapkan ke suatu pekerjaan dengan mengalihkan tarif overhead yang telah ditentukan sebelumnya dengan jumlah sebenarnya dari dasar alokasi yang ditimbulkan oleh pekerjaan tersebut. Lalu ada lembar biaya pekerjaan, formulir yang mencatat bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik dibebankan ke pekerjaan. Lalu di sini ada tujuan pembelajaran 1 dan 2. Tujuan pembelajaran 1 yaitu pahami alur biaya dalam sistem penetapan biaya pesanan dan menyiapkan entry jurnal yang sesuai untuk dicatat biaya. Tujuan pembelajaran 2 yaitu gunakan T-akun untuk menunjukkan aliran biaya dalam penetapan biaya pesanan sistem. Nah, di sini juga ada aliran biaya definisi utamanya yaitu bahan baku, termasuk bahan apapun yang masuk menjadi produk akhir. Dan kedua, pekerjaan dalam proses terdiri dari unit-unit produksi yang hanya sebagian selesai dan akan memerlukan pekerjaan lebih lanjut sebelum siap untuk dijual ke pelanggan. Barang jadi terdiri dari unit selesai produk yang belum terjual kepada pelanggan. Dan yang keempat, harga pokok produksi, termasuk biaya produksi yang terkait dengan barang tersebut yang telah selesai selama periode tersebut. Untuk bagian konseptual ringkasan ini terdapat 3 bagian yaitu cost, balance sheet, dan income statement. Pada cost, raw material purchase terdapat dalam raw material inventory pada bagian balance sheet, sedangkan direct labor and manufacturing overhead itu terdapat dalam work in process inventory. Sedangkan pada bagian balance sheet juga terdapat finished good inventory yang di bagian income statement itu di bagian cost of goods sold. Sedangkan pada bagian cost itu di bagian akhir ada selling and administrative, itu terdapat dalam bagian selling and administrative expense pada bagian akhir yaitu income statement. Untuk penetapan biaya pesanan, aliran biaya 1 dan 2 ini juga terdapat ilustrasi, yaitu seperti ini: pekerjaan A, pencetakan khusus 1000 medali emas memperingati penemuan film, dimulai pada bulan Maret dan selesai pada bulan April. Pada tanggal 31 Maret, pekerjaan A telah ditugaskan sebesar 30.000 US dollar dalam biaya produksi yang sesuai dengan saldo pekerjaan dalam proses ruger pada tanggal 1 April 30.000 US dollar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hadianto, NIM 22620005. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai materi penetapan biaya pesanan pekerjaan pada aliran biaya dan pelaporan eksternal. Aliran biaya pekerjaan B, pesanan 10.000 medali perak memperingati runtuhnya tembok Berlin, adalah dimulai pada bulan April dan tidak selesai pada akhir bulan. Pembelian bahan baku, jurnal pintu masuk. Pembelian bahan baku dalam entry jurnal formulir. Pada tanggal 1 April, Ruger Corporation memiliki 7.000 dolar dalam bahan mentah yang ada. Selama bulan tersebut, perusahaan membeli secara kredit tambahan 60.000 dolar dalam bentuk bahan baku. Jurnalnya yakni raw materials pada account payable
sebesar $60.000. Penerbitan materi langsung dan tidak langsung. Selama bulan April, formulir permintaan bahan telah dikumpulkan siap untuk mengotorisasi penarikan sebesar $52.000 masuk bahan mentah dari gudang untuk digunakan produksi. Bahan baku ini termasuk $50.000 langsung dan $2.000 tidak langsung bahan. Entry 2, catatan yang mengeluarkan bahan ke bagian produksi. Work in process sebesar 50.000, manufacturing overhead 2.000, raw material 52.000. Pencatatan biaya tenaga kerja. Entry jurnal. Pada bulan April, tiket waktu karyawan yang memberikan ringkasan setiap jam dari setiap karyawan kegiatan sepanjang hari, termasuk $60.000 dicatat untuk tenaga kerja langsung dan $15.000 untuk tenaga kerja tidak langsung. Entry berikut merangkum biaya-biaya ini. Work in process sebesar $60.000, manufacturing overhead $15.000, salaries and wage payable $75.000. Mencatat manufaktur aktual biaya overhead. Entry jurnalnya yakni asumsi bahwa Roger Corporation mengeluarkan berikut biaya umum pabrik selama bulan April. 1. Utilitas panas, air, dan listrik sebesar $21.000. Sewa peralatan pabrik sebesar $16.000. Yang ketiga, biaya overhead pabrik lain-lain sebesar $3.000. Entry jurnalnya yakni manufacturing overhead pada $40.000 pada accounts payable $40.000. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Bianti, NIM 22620015. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Next slide, menerapkan overhead manufaktur gaya pekerjaan dalam proses di account. Pada tabel tersebut, jika overhead produksi aktual dan yang diterapkan adalah tidak sama, diperlukan penyesuaian akhir tahun. Kemudian, menerapkan overhead manufaktur gaya pekerjaan dalam proses, jurnal pintu masuk. Mengasumsikan bahwa Roger Corporation telah ditentukan sebelumnya tarif overhead adalah 6 per jam mesin. Asumsikan juga demikian selama bulan April. 10.000 jam mesin dikerjakan pada A dan 5.000 jam mesin dikerjakan pada pekerjaan B. Dalam kurung, total 15.000 jam mesin, jadi 90.000 masuk gaya overhead, 6 per jam mesin dikali 15.000 per jam mesin sama dengan 90.000. Akan diterapkan pada barang dalam proses. Entry berikut mencatat penerapan overhead manufaktur untuk pekerjaan dalam proses. Kemudian akuntansi non-manufaktur biaya. Biaya non-manufaktur tidak dibebankan ke pekerjaan individual, melainkan dibebankan pada periode yang terjadi. Contoh, yang pertama, beban gaji pegawai yang bekerja di kapasitas pemasaran, penjualan, atau administratif dibebankan pada periode terjadinya, dan beban periklanan dibebankan pada periode yang terjadi. Kemudian biaya non-manufaktur 1 dari 2. Roger Corporation mengeluarkan 30.000 dalam penjualan dan biaya gaji administrasi selama bulan April. Entry berikut merangkum aktualnya gaji yang terdapat pada tabel tersebut. Kemudian, biaya non-manufaktur 2 dari 2. Periklanan adalah 42.000 dan penjualan lainnya dan biaya administrasi pada bulan April berjumlah 8.000. Entry berikut mencatat hitung-hitung ini pada tabel tersebut. Kemudian, mentransfer pekerjaan yang selesai dari barang dalam proses hingga barang jadi di account yang terdapat pada tabel tersebut. Kemudian mentransfer pekerjaan yang selesai dari barang dalam proses hingga barang jadi. Entry jurnal, pekerjaan A selesai pada bulan April dan pekerjaan B selesai tidak lengkap di akhir bulan. Jadi itu entry berikut mentransfer biaya pekerjaan A dari barang dalam proses hingga barang jadi. Kemudian karena pekerjaan B belum selesai pada akhir bulan tersebut, biaya yang ditetapkan akan tetap masuk bekerja dalam proses dan dilanjutkan ke proses bulan berikutnya. Jika neraca disusun pada akhir April, biaya terakumulasi sejauh ini pekerjaan B 72.000 akan muncul di aset akun pekerjaan dalam proses. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Iqlil Faiza, NIM 2264200013. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang memindahkan barang jadi ke biaya barang yang dijual.
Di sini ada work in process job cost sheet. Nah, sebelum itu ada direct materials, direct labor, dan overhead applied, dan juga cost of goods MFD. Dan selanjutnya finished goods. Ada cost of goods MFD, cost of goods sold. Dan selanjutnya ada cost of goods sold dan cost of goods sold. Selanjutnya, memindahkan barang jadi ke biaya barang terjual. Untuk Roger Corporation, kami akan mengasumsikan 750 dari 1000 medali emas di pekerjaan A. Dikirimkan ke pelanggan pada akhir bulan untuk total penjualan pendapatan 225.000 US dollar. Karena 1000 unit itu diproduksi dan total biaya pekerjaan dari pekerjaan tersebut lembar biaya adalah 158.000 US dollar. Biaya produk per unit adalah 158 US dollar. Regional berikut akan dicatat penjualan. Semua penjualan dicatat sebagai berikut. Account receivable 225.000, sales 225.000. Cost of goods sold 118.500.000, finished goods 118.500.000. Dan selanjutnya, tujuan pembelajaran 3 menyiapkan jadwal harga pokok barang produksi dan harga pokok penjualan dan laporan laba rugi. Selanjutnya, jadwal harga pokok barang produksi dan harga pokok penjualan. Jadwal berisi 3 jenis biaya, yaitu yang pertama bahan langsung, 2 tenaga kerja langsung, 3 biaya overhead pabrik. Nah, jadwal menghitung sebagai berikut. 1. Biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung yang digunakan produksi dan jumlah produksinya overhead yang diterapkan pada produksi. Yang kedua, biaya produksi yang berhubungan dengan barang yang telah selesai selama periode tersebut. Selanjutnya, arus biaya produk di bagian 1. Pembelian bahan baku dilakukan pada saat itu periode ditambahkan ke bahan baku awal inventaris. Persediaan bahan baku akhir dikurangkan untuk sampai pada bahan mentah digunakan dalam produksi. Saat barang dikeluarkan dari bahan mentah, persediaan dan ditempatkan ke dalam produksi proses. Mereka disebut bahan langsung. Nah, bahan baku. Persediaan bahan baku awal ditambah mentah bahan yang dibeli sama dengan bahan mentah tersedia untuk digunakan dalam produksi. Selanjutnya, arus biaya produk bagian 1 dan 2 dari 2. Bahan mentah tersedia untuk digunakan dalam produksi. Persediaan bahan mentah akhir sama dengan mentah bahan yang digunakan dalam produksi. Biaya produksi. Bahan mentah yang digunakan dalam produksi disebut juga dengan bahan langsung. Nah, pekerjaan dalam proses. Untuk selanjutnya ini ada arus biaya produk bagian 2, 1 dari 2. Tenaga kerja langsung yang digunakan dalam produksi dan overhead manufaktur yang diterapkan pada produksi ditambahkan ke bahan langsung untuk mencapai total biaya produksi. Bahan baku. Persediaan bahan baku awal ditambah mentah bahan yang dibeli sama dengan bahan mentah tersedia untuk digunakan dalam produksi. Bahan mentah tersedia untuk digunakan dalam produksi dikurangi persediaan bahan mentah akhir sama dengan mentah bahan yang digunakan dalam produksi. Terus selanjutnya, arus biaya produk bagian 2, 2 dari 2. Biaya produksi. Bahan langsung ditambah tenaga kerja langsung sama ditambah MFG overhead yang diterapkan sama dengan total produksi biaya. Pekerjaan dalam proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Septian dengan NIM 22642020. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu arus biaya produk bagian 3, 1 dari 2. Total biaya produksi ditambahkan ke memulai pekerjaan dalam proses hingga mencapai total pekerjaan dalam proses. Bahan baku, persediaan bahan baku awal ditambah mentah bahan yang dibeli sama dengan bahan mentah tersedia untuk digunakan dalam produksi. Bahan mentah tersedia untuk digunakan dalam produksi. Persediaan bahan mentah akhir sama dengan
mentah bahan yang digunakan dalam produksi. Selanjutnya yaitu arus biaya produk bagian 3, 2 dari 2. Biaya produk, biaya langsung ditambah tenaga kerja langsung ditambah AMFG overhead yang diterapkan sama dengan total produksi biaya. Pekerjaan dalam proses, persediaan barang dalam proses awal ditambah total biaya produksi sama dengan total pekerjaan termasuk proses untuk periode tersebut. Arus biaya produk bagian 4, 1 dari 2. Persediaan akhir barang dalam proses dikurangi dari total pekerjaan dalam proses untuk periode tersebut hingga sampai pada harga produksi bahan baku. Persediaan bahan baku awal ditambah mentah bahan yang dibeli sama dengan bahan mentah tersedia untuk digunakan dalam produksi. Bahan mentah tersedia digunakan dalam produksi dikurangi persediaan barang baku akhir sama dengan bahan baku yang digunakan dalam produksi. Selanjutnya yaitu biaya produk bagian 4, 2 dari 2, biaya produksi. Bahan langsung ditambah tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik diterapkan sama dengan total biaya produksi. Pekerjaan dalam proses, persediaan barang dalam proses awal ditambah total biaya produksi sama dengan total barang dalam proses untuk periode. Total pekerjaan dalam proses untuk periode tersebut kurang berakhir persediaan barang dalam proses sama dengan harga pokok barang diproduksi. Ya, selanjutnya itu arus biaya produk bagian 5, 1 dari 2. Harga pokok produksi ditambahkan ke awal persediaan barang jadi untuk tiba harga pokok barang tersedia untuk dijual. Akhir cerita persediaan barang jadi dikurangkan dari ini angka untuk sampai pada harga pokok penjualan. Pekerjaan dalam proses, persediaan awal barang dalam proses ditambah biaya produksi untuk periode tersebut sama dengan barang dalam proses untuk periode tersebut. Total pekerjaan dalam proses untuk periode tersebut berakhir persediaan barang dalam proses sama dengan harga pokok barang diproduksi. Selanjutnya yaitu arus biaya produk bagian 5, 2 dari 2, barang jadi. Persediaan barang jadi awal ditambah biaya barang yang diproduksi sama dengan harga pokok barang tersedia untuk dijual. Harga pokok barang tersedia untuk dijual berakhir persediaan barang jadi sama dengan harga pokok penjualan. Selanjutnya itu pemeriksaan cepat 1. Persediaan barang mentah awal adalah $32.000 selama bulan itu. $276.000 bahan mentah dibeli. Hitungan pada akhir bulan mengungkapkan bahwa $28.000 dari bahan mentah masih ada. Berapa biaya langsung yang bahan yang digunakan? Jawabannya adalah C, yaitu $280.000 seperti yang ada pada gambar. Selanjutnya yaitu pemeriksaan cepat 2. Bahan langsung yang digunakan dalam produksi berjumlah $280.000, tenaga kerja langsung adalah $375.000 dan $180.000. Overhead produksi ditambahkan ke produksi untuk bulan. Berapa total biaya produksi yang dikeluarkan per bulan? Jawabannya adalah B, yaitu $835.000 seperti yang ada pada gambar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Fatimah Zahra dengan NIM 22620024. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang dibacakan oleh teman saya. Kita akan masuk kepada pemeriksaan cepat 3. Pekerjaan awal dalam proses adalah $125. Manufaktur biaya yang ditambahkan ke produksi pada bulan tersebut adalah $835.000. Terdapat sisa barang setengah jadi senilai $200.000 persediaan barang dalam proses pada akhir bulan. Berapa harga pokok produksi selama bulan tersebut? Kita hitung dulu agar bisa menemukan jawabannya. Pekerjaan awal dalam proses adalah $125.000.
Lalu ditambah dengan biaya manufaktur yang ditambahkan ke produksi pada bulan tersebut, yaitu 835 US dollar. Sama dengan total pekerjaan dalam proses selama periode tersebut adalah 960.000 US dollar. Lalu dikurangi dengan sisa barang setengah jadi yang senilai 200.000 US dollar, lalu dibagi. Jadi harga pokok produksi selama bulan tersebut yaitu 760.000 US dollar, yaitu jawabannya yang C. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu pemeriksaan cepat 4. Persediaan barang jadi awal adalah 135.000 US dollar. Harga pokok produksi pada bulan tersebut adalah 760.000 dolar dan persediaan barang jadi akhir adalah 150 US dollar. Yang ditanyakan berapa harga pokok penjualan pada bulan tersebut. Yang ditanyakan itu sama dengan pemeriksaan cepat 3 tadi. Jadi jawabannya itu 130. 130 itu sebagai persediaan barang jadi di awal. 130.000 US dollar ditambah dengan 760.000 US dollar. 760.000 di sini yaitu harga pokok produksi pada bulan tersebut, sama dengan 890 US dollar. Lalu 890 US dollar tersebut dikurangi dengan 150.000 US dollar, yang 150.000 ini yaitu persediaan barang jadi akhir, yaitu 150.000 US dollar, sama dengan 740.000 US dollar. Jadi jawabannya itu yang B. Kita masuk ke tujuan pembelajaran 4. Hitung overhead yang diterapkan terlalu rendah untuk kelebihan biaya dan menyiapkan entry jurnal untuk menutupnya keseimbangan overhead manufaktur ke akun yang sesuai. Konsep utama 1 dari 2 ini, jadi ada 2 slide. Slide yang pertama yaitu selisih antara biaya overhead yang diterapkan untuk barang dalam proses dan biaya overhead sebenarnya suatu periode disebut sebagai underupply atau overhead yang diterapkan secara berlebihan. Biaya overhead yang dibebankan terlalu rendah terjadi ketika jumlah overhead yang diterapkan pada pekerjaan selama periode dengan menggunakan tarif overhead yang telah ditentukan, kurang dari jumlah total overhead sebenarnya terjadi selama periode tersebut. Masuk slide selanjutnya. Biaya overhead yang dibebankan secara berlebihan terjadi ketika jumlah overhead yang diterapkan pada pekerjaan selama periode menggunakan tarif overhead yang telah ditentukan sebelumnya semakin besar daripada jumlah total overhead sebenarnya terjadi selama periode tersebut. Penerapan overhead. Biaya overhead aktual Pirko untuk tahun ini adalah 650.000 US dollar dengan total 170.000 langsung jam bekerja pada pekerjaan. Tarif overhead Pirko yang telah ditentukan sebelumnya adalah 400 US dollar per jam tenaga kerja langsung. Overhead diterapkan selama periode tersebut. Overhead yang diterapkan sama dengan POHR kali aktual langsung jam kerja. POHR sudah dijelaskan di video sebelumnya. Overhead yang diterapkan sama dengan 400 US dollar per DLH kali 170.000 DLH sama dengan 680.000 US dollar. Penerapan overhead bagian 2. Biaya overhead sebenarnya Pirko untuk tahun ini adalah 650.000 dengan total 170.000 tenaga kerja langsung jam kerja pada pekerjaan. Tarif overhead yang ditentukan sebelumnya oleh Pirko adalah 400 dolar per jam kerja langsung. Overhead diterapkan selama periode tersebut. Overhead terapan sama dengan POHR kali tenaga kerja langsung aktual jam. Overhead yang diterapkan sama dengan 400 dolar per DLH kali 170 DLH sama dengan 680.000 US dollar.
Pirko telah menerapkan biaya overhead yang berlebihan pada tahun ini sebesar 30.000 US dollar. Apa yang akan dilakukan Pirko? Next, kita masuk ke pemeriksaan cepat 5. Tiger Inc. memiliki biaya overhead produksi aktual sebesar 1.210.000 US dollar dan tarif overhead yang telah ditentukan sebesar 400 US dollar per jam mesin. Tiger Inc. mengerjakan 290.000 mesin jam selama periode tersebut. Biaya overhead produksi Tiger adalah, jawabannya yaitu biaya overhead diterapkan 400 dolar per jam kali 290.000 jam sama dengan 1.160 US dollar. Overhead yang kurang diterapkan yaitu 1.210 US dollar dikurangi 1.160.000 US dollar yang tadi sama dengan 50.000 US dollar. Jadi jawabannya yaitu yang B, 50.000 US dollar yang tidak diterapkan. Perkenalkan, nama saya Sofa Abdul Bakir, NIM 22620027. Di sini saya akan menjelaskan presentasi dari teman saya yaitu disposisi berlebihan dan overhead yang kurang ditentukan bagian 1. Sisa saldo di manufaktur, akun overhead seperti akun per CO sebesar 30.000 US dollar. Overhead yang diterapkan secara berlebihan dibuang ke salah satu dua arah. 1. Dapat ditutup dengan harga pokok penjualan. Yang kedua, dapat ditutup secara proporsional untuk bekerja proses, barang jadi, dan harga pokok barang terjual. Disposisi berlebihan dan overhead yang kurang diterapkan. Bagian 2. Entry jurnal dalam bentuk T akun ditutup overhead yang diterapkan secara berlebihan oleh peer CO sebesar 30.000 US dollar ke dalam biaya barang yang dijual seperti tabel berikut di bawah ini. Disposisi berlebihan dan overhead yang kurang diterapkan bagian 3. Menghitung alokasi yang kurang diterapkan atau overhead yang diterapkan secara berlebihan antara barang dalam proses, barang jadi, dan harga pokok penjualan. Mari kita asumsikan overhead diterapkan di ending pekerjaan dalam persediaan proses. Bagian berakhir selesai. Persediaan barang dan harga pokok penjualan adalah 68.000 dan 204.000 US dollar dan 408 US dollar. Masing-masing nilai total akun 680.000 US dollar. Disposisi berlebihan dan overhead yang kurang diterapkan bagian 4. Dalam hal ini persentase alokasi untuk barang dalam proses, barang jadi, harga pokok barangnya adalah persediaan WIP akhir 68.000 US dollar dikurangi 680.000 US dollar sama dengan 10%. Persediaan barang jadi akhir 204.000 US dollar eliminasi 680.000 US dollar sama dengan 30%. Harga pokok penjualan 408.000 US dollar 680.000 US dollar sama dengan 60%. Disposisi berlebihan dan overhead yang kurang diterapkan bagian 5. Alokasi 30.000 US dollar yang diterapkan secara berlebihan overhead adalah seperti tabel berikut ini. Disposisi berlebihan dan overhead yang kurang diterapkan bagian 6. Seperti tabel berikut ini di bawah ini. Disposisi berlebihan dan overhead yang kurang diterapkan bagian 7. Singkatnya, ada dua metode untuk membuang penerapan yang kurang dan penerapan yang berlebihan atas. 1. Dekat dengan harga pokok penjualan. 2. Alokasi antara barang dalam proses, selesai barang, dan harga pokok penjualan. Cara terakhir dianggap lebih akurat tetapi lebih rumit untuk dihitung. Pemeriksaan cepat 6. Apa dampak dari overhead yang dibebankan secara berlebihan memiliki pendapatan operasional bersih? A. Pendapatan operasional bersih akan meningkat. B. Pendekatan operasional bersih tidak akan terpengaruh. C. Pendapatan operasional bersih
akan menurun. Jawabannya adalah A. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.